Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 33 yang berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik. Artinya, untuk memiliki hikmat, seseorang harus mendasarkan hidupnya pada takut akan Tuhan. Hikmat adalah salah satu manfaat terbesar yang bisa dimiliki manusia, menurut kitab Amsal. Jangan lupa bahwa penulis Amsal adalah Raja Salomo, seorang yang sangat berhikmat, yang merangkumkan nilai-nilai hikmat dan nasihat tentang kehidupan. Hazel Bullock, seorang pakar perjanjian lama, menyatakan bahwa hikmat adalah cara Allah berbicara yang tertulis dalam alam dan pengalaman manusia. Apakah berkat dari takut akan Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah hikmat. Hikmat dan takut akan Tuhan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin memiliki hikmat, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan terlebih dahulu. Setiap orang yang ingin menjalani hidup yang bermakna harus memiliki hikmat dan mengejar hikmat ini. Hanya orang-orang berhikmat yang mampu menjalani dan menata kehidupan dengan baik dan benar. Hikmatlah yang akan membawa kita menuju kehidupan yang sukses dan bermakna. Ketika kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, hikmat ilahi akan kita dapatkan bila kita mencarinya dan mengejarnya seperti mencari harta terpendam. Hikmat yang sejati bukanlah sekedar kemampuan untuk berpikir cerdas, membuat perencanaan yang matang, atau mengambil keputusan yang menguntungkan secara duniawi. Tetapi hikmat yang lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan, hikmat yang berasal dari takut akan Tuhan, menolong seseorang untuk melihat hidup dari sudut pandang Allah, sehingga ia mampu memahami mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang hanya menjadi keinginan daging. Dengan hikmat ini, seseorang tidak mudah tergoda oleh kesuksesan semu, tidak mudah terjebak oleh jalan pintas yang salah, dan tidak dapat cepat goyah oleh tekanan hidup, karena ia memiliki dasar yang kokoh dalam firman Tuhan.
Selain itu, hikmat dari Tuhan menuntun manusia untuk hidup seimbang dalam segala aspek kehidupan. Hikmat mengajarkan kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Orang yang berhikmat mampu mengelola emosi, relasi, waktu, dan sumber daya yang Tuhan percayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Hikmat ini juga menjaga seseorang agar tidak hidup dalam kesombongan, sebab semakin berhikmat seseorang, semakin ia menyadari betapa besar keterbatasannya dan betapa ia membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Yang kedua, berkat dalam takut akan Tuhan, yaitu pengetahuan. Dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan dalam Alkitab bukan hanya terbatas pada pemahaman intelektual, tetapi mencakup emosi dan hubungan pribadi dengan Allah. Setiap orang yang memiliki takut akan Tuhan akan dapat mengembangkan dirinya dengan benar dan memiliki pengetahuan tentang nilai kehidupan yang benar. Pengetahuan sejati hanya akan didapatkan oleh manusia ketika mereka memiliki rasa takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pengetahuan sejati yang diperlukan oleh setiap manusia. Pengetahuan ini akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang berhasil dalam menghadapi setiap tantangan dan permasalahan. Tanpa pengetahuan yang benar, manusia tidak akan dapat menjalani hidupnya dengan baik. Pengetahuan yang bersumber dari takut akan Tuhan membentuk cara berpikir dan cara hidup yang benar, sehingga seseorang tidak hanya mengetahui banyak hal, tetapi juga mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan itu dengan bijaksana. Pengetahuan seperti ini menolong seseorang memahami tujuan hidupnya, memahami nilai penderitaan, serta memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan berada dalam kedaulatan Tuhan. Pengetahuan yang benar membuat manusia tidak mudah tersesat oleh ajaran yang keliru, nilai dunia yang menyesatkan, atau kebijaksanaan manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lebih dari itu, pengetahuan yang lahir dari takut akan Tuhan membawa seseorang kepada kerendahan hati. Semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin ia sadar bahwa semua yang ia miliki, yaitu kepandaian, kemampuan, dan keberhasilannya, adalah anugerah Tuhan semata. Pengetahuan seperti ini tidak menghasilkan kesombongan, melainkan rasa syukur dan ketergantungan kepada Tuhan. Dengan pengetahuan yang benar, manusia dapat menjalani hidup dengan arah yang jelas, nilai yang kokoh, dan tujuan yang selaras dengan kehendak Allah. Berkat di dalam takut akan Tuhan yang ketiga adalah kehidupan. Dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sumber kehidupan di sini berarti bahwa ketika manusia mengenal Tuhan, mereka akan memiliki hidup karena Tuhan sendiri adalah sumber kehidupan. Hikmat ini akan menuntun kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Ketika seseorang hidup dalam takut akan Tuhan, kehidupannya tidak lagi dikuasai oleh dosa, ketakutan,
dan keinginan yang merusak. Takut akan Tuhan menjaga manusia dari jalan-jalan yang membawa kepada kehancuran, baik secara rohani, emosional, maupun moral. Hidup yang bersumber dari Tuhan adalah hidup yang dipenuhi pengharapan, karena Tuhan adalah Allah yang memberi hidup, memelihara hidup, dan memulihkan hidup yang terluka. Dalam takut akan Tuhan, manusia belajar menghargai hidup sebagai anugerah yang kudus dan berharga. Selain itu, takut akan Tuhan membawa manusia kepada kehidupan yang berbuah. Hidup yang berakar di dalam Tuhan tidak akan kosong dan sia-sia, melainkan menghasilkan kasih, kesetiaan, kesabaran, dan kebaikan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan seperti ini tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari seberapa dalam hubungan seseorang dengan Tuhan dan seberapa besar dampak hidupnya bagi sesama. Inilah kehidupan yang sejati, kehidupan yang memiliki makna kekal di hadapan Tuhan. Berkat di dalam takut akan Tuhan yang keempat adalah umur panjang. Dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Dalam pandangan Perjanjian Lama, umur panjang adalah salah satu bentuk berkat dari Tuhan. Namun makna yang lebih dalam adalah tentang kualitas kehidupan. Banyak orang yang menjalani hidup tanpa takut akan Tuhan dan menyia-nyiakan waktu hidup mereka, sehingga hidup mereka terasa pendek dan tidak bermakna. Setiap orang di dunia ini telah ditentukan batas hidupnya oleh Tuhan. Namun tidak ada satupun yang tahu kapan dan bagaimana mereka akan meninggal, karena semuanya ada dalam pengaturan dan pengetahuan Tuhan semata. Takut akan Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup ini, dan hal inilah yang menjadi berkat menikmati kehidupan dan umur yang panjang. Umur panjang yang merupakan buah dari takut akan Tuhan bukan hanya berbicara tentang lamanya hidup, tetapi tentang bagaimana hidup itu dijalani dengan bijaksana dan penuh makna. Orang yang takut akan Tuhan belajar hidup tertib, menjaga hati, pikiran, dan tindakannya, sehingga hidupnya terpelihara dari banyak akibat buruk yang muncul dari dosa dan kebodohan. Hidup yang takut akan Tuhan membawa ketenangan batin, damai sejahtera, dan sukacita yang membuat hidup terasa penuh, meskipun secara usia mungkin terbatas. Takut akan Tuhan menolong manusia menggunakan waktu hidupnya dengan benar. Setiap hari dipandang sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, dan melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, hidup yang takut akan Tuhan tidak diukur dari panjang pendeknya usia, tetapi dari nilai dan dampak hidup itu sendiri. Inilah berkat sejati dari umur panjang, yaitu hidup yang dijalani dengan penuh arti dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita jalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Percayalah bahwa hidup yang seperti ini akan memberikan nilai kehidupan yang bermakna. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, bangunlah dasar yang kuat, yaitu takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk terus hidup takut akan Allah dan menikmati perjalanan hidup dengan bermakna, memiliki pengetahuan yang benar, kelimpahan berkat dari Allah, dan menjalani hidup dengan kemenangan demi kemenangan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup takut akan Tuhan sebagai dasar dari seluruh kehidupan kami. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau hidup kami mudah tersesat dan kehilangan arah. Oleh karena itu kami menyerahkan hati, pikiran, dan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tanamkanlah dalam diri kami rasa takut akan Engkau yang kudus, yang memimpin kami kepada hikmat, pengetahuan yang benar, kehidupan yang berkenan kepada-Mu, serta hidup yang penuh makna di hadapan-Mu. Tolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup setia, taat, dan bersandar penuh kepada-Mu dalam setiap musim kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan, kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan,
hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.